Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi persalinan. Nah, pada persalinan ini terdiri dari 4 kala, ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, untuk kala 1 sendiri pada primigravida terjadi selama 12 jam dan setiap jamnya akan mengalami peningkatan pembukaan serviks sebanyak 1 cm. Kemudian untuk multigravida itu terjadi selama 8 jam untuk kala satunya ya, dan setiap jamnya akan mengalami peningkatan pembukaan serviks sebanyak 2 cm. Selain itu pada persalinan ada yang istilah fase laten dan fase aktif. Fase laten ini mulai dari pembukaan 1 cm sampai dengan pembukaan 3 cm. Kemudian untuk fase aktif ini terjadi pada pembukaan 4 cm hingga pembukaan lengkap atau 10 cm. Pada fase aktif ini terjadi 3 fase lagi ya, ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, untuk fase akselerasi ini terjadi pada pembukaan 4 cm, kemudian fase dilatasi maksimal pembukaan 4 sampai 9 cm. Sedangkan deselerasi atau fase perlambatan yaitu pembukaan 9 sampai 10. Ingat ya, akselerasi, dilatasi maksimal, baru deselerasi. 4, kemudian 4 sampai 9, baru pembukaan 9 sampai pembukaan lengkap. Kita lanjut untuk kala 2 atau kala pengeluaran janin, pengeluaran bayi. Ini pada primigravida itu terjadi selama 2 jam, kala 2. Kemudian untuk multigravida terjadi selama 1 jam. Jadi jika pada saat kita ada pasien, kemudian pasien tersebut sudah berada pada kala 2, kita pimpin mengedan, dan apabila sudah 1 jam untuk multi atau 2 jam untuk primigravida, maka kita harus segera melakukan tindakan selanjutnya. Apakah tindakan selanjutnya? Karena pada partograf itu sudah mulai waspada, jadi kita persiapan untuk melakukan rujukan. Kemudian selanjutnya ada kala 3. Kala 3 ini adalah kala pelepasan plasenta, terjadi 30 menit saja. Selanjutnya kalau misalnya plasenta belum keluar dari tempatnya atau belum keluar dari uterus, maka akan dilakukan manual plasenta. Tapi sebelumnya kita harus melakukan dulu ya, suntik oksi kedua dan lain-lain. Kemudian kala yang terakhir adalah kala 4. Kala 4 ini terjadi setelah plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum. Kalau teman-teman lihat itu pada partograf, pada lembar belakang ada pemantauan 2 jam postpartum. Yang pertama per 15 menit sampai 4 kali, kemudian baru per 30 menit. Nah, teman-teman masih ingat tanda gejala pada kala 2 ada Doranteknus per Joule Vulca. Apakah itu Doranteknus per Joule Vulca? Dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Jika semua tanda gejala ini sudah kita temui pada pasien, berarti pasien tersebut sudah mulai siap untuk dipimpin mengedan, dan kita harus melihat dulu apakah sudah mulai membuka 5-6 cm diameternya ya. Selanjutnya kita menuju ke partograf. Apa sih partograf itu? Partograf adalah suatu lembar observasi untuk mencatat kemajuan persalinan. Jadi setiap kali kita menghadapi suatu persalinan, maka diwajibkan teman-teman menggunakan atau memakai partograf. Jangan nanti kalau misalnya sudah ada rujukan baru kita pakai partograf ya. Dan partograf sendiri ini dimulai dari fase aktif, yaitu pada saat pembukaan 4 cm kita masukkan ke partograf. Sebelum fase aktif bisa kita lakukan observasi manual, kita catat di buku catatan pemantauan atau di rekam medik ya. Apa saja sih yang kita catat pada partograf? Ada DJJ, ada HIS, ada nadi, pembukaan serviks, air ketuban, penurunan, kemudian ada tekanan darah, kemudian ada urin dan lain sebagainya. Nah, untuk DJJ, HIS, dan nadi kita periksa setiap setengah jam. Kemudian untuk pembukaan serviks kita periksa setiap 4 jam ya, ingat setiap 4 jam. Mengapa harus 4 jam? Karena kita harus mengurangi resiko infeksi pada pasien, karena kita memasukkan tangan ke
dalam ke dalam vagina pasien untuk memeriksa pembukaan. Jadi kita harus mengurangi resiko terjadinya infeksi. Kemudian air ketuban. Air ketuban dalam partograf itu ada beberapa kode ya. Ada beberapa ini kalau misalnya kita tulis U berarti tandanya air ketubannya masih utuh. J jernih, M mekonium, D bercampur darah, dan K itu kering ya, bukan keruh. Banyak yang salah mengartikan bahwa kode K ini adalah keruh, padahal itu adalah kering. Dan untuk penurunan kepala janin ini seiring dengan pemeriksaan kita saat melakukan pemeriksaan pembukaan serviks ya, yaitu selama setiap 4 jam. Kemudian tekanan darah, temperatur itu setiap 4 jam. Reduksi urin dan lain-lain juga setiap 2 atau sampai 4 jam tergantung indikasi pasien tersebut apa. Selanjutnya setelah kita mengalami atau menangani kala 2, kita lanjut ke kala 3. Di kala 3 ini ada yang namanya manajemen aktif kala 3 atau biasanya disingkat dengan MAK3. Nah, sebelum kita melakukan MAK3, kita harus melakukan cek dulu janin yang kedua. Barangkali masih ada janin yang ada di dalam uterus atau di dalam rahim ibu. Apa saja MAK3 ini? Yang pertama ada suntikan oksitosin pada 1 menit pertama. Kemudian yang kedua ada peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Dan yang ketiga ada masase fundus uteri. Di sini ada kedaruratan persalinan, di antaranya ada yang namanya distosia bahu. Distosia bahu itu adalah kita gagal atau kegagalan dalam melahirkan bahu secara spontan. Yang dilakukan apa jika terjadi distosia bahu? Nah, nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Kemudian ada yang namanya retensio placenta atau plasenta belum lahir setelah 30 menit. 30 menit kita menunggu, kita sudah melakukan MAK3 sesuai dengan protapnya, namun plasenta belum juga lahir. Nah, mengapa? Apa sebabnya plasenta belum lahir? Yang pertama ada karena plasenta terletak pada sisi adesiva, kemudian plasenta letak akreta, dan plasenta letak incarcerata. Jadi teman-teman harus ketahui, jika pada saat kita melakukan MAK3 tidak terjadi semburan darah tiba-tiba pada vagina ibu, berarti kita harus sudah mulai waspada bahwa terjadi perlekatan plasenta yang sangat melekat erat ya. Jangan sesekali kita melakukan manual plasenta karena itu akan percuma saja. Jadi langsung kita melakukan rujukan ya. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya bahas pada video yang selanjutnya juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.